Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau melanjutkan tentang video pembelajaran dari materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu materi flowchart. Sekarang materi kedua, konteks diagram. Pembahasannya di sini ada 3, pengertian konteks diagram, langkah-langkah membuat konteks diagram, terus contoh konteks diagram. Di sini pengertian konteks diagram. Konteks diagram itu adalah representasi grafis dari suatu sistem yang menunjukkan bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan entitas eksternal seperti pengguna, organisasi, atau sistem yang lainnya melalui sebuah pertukaran data atau informasi. Diagram ini menggambarkan sistem sebagai satu proses tunggal tanpa rincian proses internalnya dan hanya berfokus pada aliran data yang masuk dan data yang keluar antara sistem dan entitas eksternal. Ini langkah-langkah untuk membuat konteks diagram. Pertama, identifikasi dulu tujuan daripada sistem. Kedua, tentukan entitas eksternalnya yang berinteraksi dengan sebuah sistemnya. Yang ketiga, tentukan data atau informasi yang mengalir antara entitas eksternal dan sistem. Keempat, gambarkan sistem utama, entitas, dan aliran data. Nah, yang keempat ini lumayan menjadi poin utama untuk menggambarkan sebuah konteks diagram karena jika tidak ada sistem utamanya atau entitasnya, maka tidak dapat terbaca dengan jelas oleh user. Di sini contoh konteks diagram. Sini saya membuat sebuah sistem alur pendaftaran di lembaga KMK Al-Hasimiyah. Ada 3 komponen penting. Yang pertama sistem utama. Sistem utama itu adalah yang berbentuk kotak persegi panjang ini. Ini adalah sistem utamanya. Yang kedua entitas eksternal. Entitas eksternalnya itu yang santri, petugas pendaftaran, penguji, dan Kopda. Ini adalah entitas eksternalnya. Terus yang ketiga aliran data. Aliran data itu yang berbentuk panah input dan output. Di sini ada 4 entitas eksternal. Pertama, saya jelaskan dari santri. Santri menginputkan identitas santri kepada sistem. Kedua, petugas pendaftaran menginputkan data anggota kepada sistem. Terus data yang terdaftar kepada sistem. Ketiga, penguji menginputkan informasi tes kepada sistem. Kopda tidak menginputkan apa-apa, tapi Kopda menerima output dari sistem, yaitu berupa data baru yang diinput oleh petugas pendaftaran atau admin. Di sini penguji mendapatkan output dari petugas pendaftaran, dari admin. Outputnya berupa data yang terdaftar. Admin merekap data yang sudah terdaftar, data-data anggota yang sudah terdaftar, admin mengirimkan kepada sistem, lalu sistem mengirimkan kepada penguji data yang sudah terdaftar. Di sini sistem memberikan output kepada petugas pendaftaran, kepada admin, berupa identitas santri, terus berupa informasi tes yang didapatkan dari entitas eksternal penguji. Di sini ada santri mendapatkan output dari sistem itu berupa informasi tes yang didapatkan dari penguji. Next, kesimpulannya di sini konteks diagram itu membantu kita untuk memahami sistem secara global, terus berfokus pada interaksi dengan entitas eksternal melalui sebuah aliran data atau informasi-informasi. Terus konteks diagram juga terancang sederhana, namun juga penting untuk komunikasi dan perencanaan awal sebuah proyek yang akan kita buat. Oke, cukup itu yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.